merupakan satu lembaga non kementerian yang dimana kepala badannya langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dan dasar hukum pembentukan dari BPOM adalah di seluruh Indonesia dan 39 tahun di kabupaten kota di seluruh Indonesia. PT dan Badan POM itu melaksanakan layanan publik. Jadi sesuai dengan standar layanan publik yang sudah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar POM dan Samarinda, ada 3 layanan, yaitu layanan pengujian obat dan makanan, itu ada Halo, ketemu lagi dengan kami Co-Public Podcast Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, Pusat Informasi dan Publikasi Pelayanan Publik di Kota Samarinda. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan mulia di bulan Ramadan ini tahun 1444 Hijriah. Dan berkenaan dengan hal tersebut, hari ini telah hadir bersama kami seorang narasumber dari BPOM Kota Samarinda, Ibu Genta Nila Hadi, SSI APP MPM. Beliau merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli media Kota Samarinda. Selamat datang, Ibu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngobrol santai saja hari ini tentang BPOM itu kira-kira apa saja sih yang ditangani. Kemudian mungkin bisa dijelaskan dulu BPOM itu merupakan lembaga kementerian apa? Badan POM atau yang sering disebut dengan BPOM itu merupakan salah satu lembaga non kementerian yang dimana kepala badannya langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dan dasar hukum pembentukan dari BPOM adalah PP 80 tahun 2017. Nah, tugas fungsinya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan Badan POM hadir di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan 39 kota POM di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apa bedanya BPOM? Ya, kalau Badan POM memiliki unit pelaksana teknis, yaitu Balai Besar POM dan Balai POM, dan kemudian Lokapom. Lokapom bedanya adalah wilayah cakupan wilayah kerjanya adalah di satu kabupaten saja. Ya, kalau balai itu mencakup hampir semua kabupaten provinsi. Langsung garis koordinasi atau dengan kementerian apa yang biasa? Kalau kita jalur koordinatifnya dengan Menteri Kesehatan. Kalau perdagangan Kalau perdagangan sih kami sebenarnya dengan tupoksi kita di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2017 terkait pengawasan pangan, kita juga bersinergi dengan beberapa kementerian lembaga, dan kalau di daerah itu Dinas Kesehatan termasuk Pusperindak, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Pertanian, seperti itu. terus BPOM ini merupakan yang baru di MPP, baru bergabung mungkin 1 bulan kemarin ya. Itu menyiapkan layanan apa? Ya, baik. Jadi Balai Besar POM di Samarinda merupakan salah satu PP dari Badan POM itu melaksanakan layanan publik. Jadi sesuai dengan standar layanan publik yang sudah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar POM di Samarinda, ada 3 layanan, yaitu layanan pengujian obat dan makanan, itu adalah layanan untuk pengujian barang bukti pihak kepolisian, dan juga pengujian obat dan makanan secara umum. Namun untuk di MPP kami tidak menerima layanan tersebut karena layanan tersebut harus memberikan sampel yang harus diuji dan diantar langsung ke lab. Nah, untuk di MPP kita hadir dengan layanan sertifikasi, yaitu layanan untuk izin edar obat dan makanan, kemudian juga memberikan layanan sertifikat keterangan ekspor dan impor (SKI, SKE), kemudian layanan informasi dan pengaduan. Jadi hanya satu layanan saja berbeda dengan
Terus kalau seandainya saya punya usaha, saya butuh surat edaran, itu syarat apa saja sih? Bagaimana cara dapatkan? Pertama memang kita harus tahu dulu produknya ya, produk apa yang didaftarkan, karena kami menerima layanan registrasi obat. Kalau registrasi obat itu memang kalau untuk wilayah Provinsi Kalimantan itu belum ada pabrik obat. Kemudian ada registrasi pangan olahan, kemudian kita ada registrasi obat tradisional dan registrasi dalam rangka mendapatkan notifikasi kosmetik ya. Jadi yang pertama ada 3 hal yang harus kita lakukan apabila ingin mendapatkan izin edar dari Bepom. Yang pertama kita harus mengurus dulu nomor izin usahanya, NIB dan KBLI-nya, kemudian baru mengurus sertifikat untuk mendapatkan kalau untuk pangan kita mengurus sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik. Untuk kosmetik kita harus mengurus sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik. Iya, jadi kalau untuk obat tradisional cara pembuatan obat tradisional yang baik, untuk pangan cara pembuatan pangan olahan yang baik. Setelah itu baru kita melakukan registrasi untuk produknya. Ada 3. Untuk berapa proses? Memang berbeda-beda untuk setiap kategori produk yang kita registrasikan. Contohnya kalau untuk kosmetik itu pada saat kita sudah melakukan pembayaran dan melengkapi kelengkapan dokumen yang sesuai masyarakat itu 14 hari kerja. Nah, untuk registrasi obat tradisional itu kurang lebih kalau untuk yang low risk itu 7 hari. Kemudian kalau untuk yang high risk-nya sekitar 30, 60, 90 hari kerja. Okay. Kalau untuk pangan olahan, untuk kategori pangan yang low risk itu 1 hari kerja. Untuk menengah tinggi itu 5 hari kerja. Untuk kategori yang high risk itu 30 hari kerja. Jadi semakin lama proses itu berarti semakin banyak yang akan berhasil. Kira-kira sesuai UMKM, kira-kira saya butuh menyiapkan biaya berapa untuk surat edar yang harus? Khusus untuk UMKM, jadi usaha menengah mikro ya, usaha kecil menengah mikro, memang Badan POM usaha untuk memberikan perlindungan karena sesuai dengan misi kami untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha ya dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kami memangkas biaya untuk registrasi untuk UMKM itu 50%. Contohnya untuk misalnya pendaftaran untuk pangan olahan seperti PMP olahan daging itu 500.000. Khusus untuk UMKM kita pangkas 50% menjadi 250.000 seperti itu. Di buat UMKM yang baru dapat diskon yang perlu kami siapkan misalnya sebagai pelaku usaha itu apa saja sih yang dicek yang perlu kami menjadi perhatian untuk pelaku usaha? Memang berbeda-beda ya setiap tahapan untuk registrasi obat, kosmetik, pangan olahan, obat tradisional. Namun yang penting ya dipersiapkan itu adalah ada untuk denah untuk lokasi produksinya ya. Karena kalau kita lihat misalnya untuk pangan olahan untuk registrasi yang di Bepom mereka harus mempunyai tempat produksi yang terpisah dari rumah tinggal khusus ya. Nah, di situ harus disiapkan sesuai dengan persyaratannya bagaimana cara untuk penempatan ruangan-ruangannya, ini ruangan produksi, penyimpanan, kemudian ada ruangan untuk ganti karyawan seperti itu. Nah itu yang harus dipersiapkan. Jadi yang pertama dipersiapkan adalah denah untuk sarana produksinya. Ya kemudian ya kita masuk kepada persyaratan yang disyaratkan oleh ketentuan ya, harus mendapatkan sertifikat cara produksi yang baik ya. Jadi kalau untuk pangan karena produksi pangan olahan yang baik, jadi sesuai di situ terkait bangunannya, karyawannya, kemudian ada SOP yang harus disiapkan, kemudian juga bagaimana
cara proses produksinya, komposisi bahannya, seperti itu juga itu menjadi titik kritis yang harus kita atasi. Kalau seperti makanan itu, kalau apa sih? Oh, jadi kalau untuk makanan itu sebenarnya prinsipnya harus aman. Jadi kita harus menerapkan keamanan pangan. Jadi bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya kimia. Ya, bahaya kimia itu bisa dari bahan tambahan pangan yang berlebihan, gitu ya, atau bahan tambahan yang tidak diperbolehkan untuk pangan atau non food grade. Kemudian juga bisa dari cemaran kimia dari tempat peralatan produksi yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian harus bebas, yang kedua bebas dari cemaran biologi, yaitu zat mikroorganisme yang mencemari pangan seperti misalnya jamur, bakteri, virus, kapang, gitu ya. Kemudian yang ketiga harus bebas dari bahaya fisik. Bahaya fisik itu seperti kalau misalnya kita makan tidak ada misalnya rambut, staples, kemudian batu, kerikil, itu yang artinya aman dan juga tidak bertentangan dengan agama kita dan kebudayaannya. Halal dulu atau BPOM dulu? Oh iya. Jadi memang Badan POM mempunyai fungsi dan tugasnya adalah sesuai bidang pemerintahan itu melakukan pengawasan lembaga pangan, juga menjamin terlaksananya Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana di sini Badan POM menjamin toyibnya, jadi halalan toyiban. Jadi kami menjamin mutu dari produk agar aman, bermutu dan bermanfaat, ya. Nah, di situ melalui kegiatan kami namanya pre-market dan pengawasan pre-market dan post-market. Sering bahan makanan yang ingin mengajukan surat edar itu tolak karena ada kandungan makanan halus kan lebih ramai. Jadi sebenarnya kalau untuk izin edar itu yang penting harus bebas dari 3 cemaran tersebut, itu sudah pasti, ya. Nah, kemudian setelah produk itu mendapatkan izin edar, sebelum mendapatkan izin edar kita lakukan evaluasi produk, ya, dengan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian pada saat produk tersebut dilempar di pasaran, kita melakukan pengawasan post-market, ya. Kita lakukan sampling, kemudian kita uji di laboratorium apakah sesuai dengan yang kemarin mereka daftarkan, ya. Apakah masih mutunya masih terjamin aman dan kalau memang ditemukan pada saat hasil pemeriksaan dan hasil pengujian itu substandar, itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan, itu akan kita lakukan penarikan. Misalnya ya substandar di bawah, kadarnya di bawah yang ditetapkan, ditemukan ada cemaran seperti itu, kemudian menyebabkan misalnya pangan itu menyebabkan keracunan pangan, itu produknya bisa ditarik atau izin edarnya dicabut. Kalau kosmetik apa yang tidak ditawarkan? Bahaya pada kosmetik sebenarnya yang pertama itu adalah berbahaya apabila kita membeli kosmetik yang tanpa izin edar, ya, tidak ada notifikasi dari kosmetik, ya. Jadi kalau notifikasi kosmetik itu penandaannya ada 2 huruf N dan bisa A, gitu ya. A itu tuh, N itu menunjukkan notifikasi, A itu menunjukkan benua, ya. Kalau A berarti dari Asia, gitu ya. Kalau Eropa, gitu, dan 9 digit angka. Nah, itu merupakan penandaan dari kosmetik yang ada izin edarnya. Nah, bagaimana dengan kosmetik yang tanpa izin edar bahayanya? Bahayanya adalah tidak terjamin mutu dan keamanannya. Salah satunya, kosmetik itu banyak yang diberi ditambahkan bahan-bahan berbahaya. Contohnya misalnya logam berat seperti merkuri, ya, kemudian pewarna yang dilarang seperti rodamin B, jingga K1, merek K3, K10, seperti itu yang tidak diperbolehkan bersentuhan dengan dengan kulit, kemudian dia akan diabsorpsi langsung masuk ke jaringan kita. Kemudian
kemudian ada juga obat-obat keras seperti steroid, hidroquinon yang tidak diperbolehkan ke farmasi. Itu ke pada kosmetik ya. pada kosmetik. Ya. Hidroquinon bukan di farmasi. Nah, ini untuk kosmetik. Jadi kosmetik Ada itu juga. kan gunanya diaplikasikan di luar tubuh, ya. Yang fungsinya itu misalnya untuk mencerahkan, menghaluskan seperti itu dan tidak mengobati. Jadi kalau obat-obat ditambahkan itu fungsinya mengobati. Jadi seperti krim-krim yang dikeluarkan oleh dokter, misalnya dari spesialis kulit dan kelamin itu diperbolehkan, tapi berdasarkan resep, tidak boleh diperjualbelikan, ya, karena di dalamnya ada kandungan obat kerasnya, jadi harus ketahuan dokter untuk penggunaan. Kalau seperti itu warna, itu sebenarnya vitamin B itu warna buat apa sih sebenarnya? Oh iya. Jadi rodamin B itu banyak disalahgunakan juga selain di kosmetik, juga pada tangan. Jadi rodamin B itu merupakan bahan kimia yang sebenarnya digunakan sebagai pewarna untuk kertas, untuk cat, gitu ya. Karena memang kalau untuk rodamin B ini warnanya tuh sangat cerah ya kalau diaplikasikan, pada makanan, kemudian pada kosmetik warnanya bagus. Tapi dia merupakan bahan berbahaya dan juga efek sampingnya itu ya, apabila kita menggunakan secara terus itu bisa menyebabkan kanker. Ya. Kira-kira kalau seandainya saya sudah punya surat edaran nih, kemudian produk saya misal mau saya ekspor, ada perlakuan khusus? Oh iya, kalau untuk mendapatkan kita mau mengekspor ya produk kita, kami ada layanan namanya layanan sertifikasi untuk sertifikasi surat keterangan ekspor. Ya, surat keterangan ekspor itu merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan POM yang diperlukan untuk pelaku usaha untuk mengekspor bahan ya dalam bentuk bahan baku atau produk ke luar negeri. Dan ini juga timeline-nya sangat cepat ya, 1 hari kerja saja. Kalau kami juga kalau mau impor juga ada surat keterangan impor, itu hanya 6 jam aja bisa kita terbitkan. Jadi kalau impor ini barang datang dulu, harus daftarkan dulu di BPOM. Ada surat keterangannya kalau kita mau impor satu produk. Jadi kita memasukkan gitu ya. mendaftarkan dulu, baru barangnya kita masukkan. Jadi nggak tunggu barang masuk baru didaftarkan ya. Nah, iya, Jadi harus ada sampel dulu masuk. Namanya kalau untuk surat keterangan SKI itu sertifikat of resale atau sertifikat pharmaceutical product. Seringnya yang diimpor masuk ke Samarinda bisa. Kalau itu sih SKI kayaknya belum ada ya. Belum ada. SKI yang ada ya saya ada satu sih, tapi mungkin produknya pangan ya kalau nggak salah. Masih agak jarang sih SKI ini kalau di Samarinda khususnya ya. Soalnya kalau kita ke supermarket ada barang-barang yang kita lihat itu produksi juga. Oh iya. Hal itu gimana? Nah, kalau untuk barang-barang dari luar itu wajib hukumnya itu ada izin edar ya, yang beredar di Indonesia untuk misalnya yang terkemas ya, makan olahan terkemas juga itu wajib ada izin edarnya. Nah, kalau untuk produk luar itu kan yang produk luar yang masuk ke Indonesia itu biasanya didaftarkan oleh pengimpornya, jadi ada nomor izin edarnya tuh ML ya, 12 digit angka. ML itu makanan luar kalau untuk makanan ya. Kalau untuk kalau untuk kosmetik kan sudah ada penandaan ya benuanya MG dari Eropa. Jadi ML makanan luar. ML. Kalau dengan yang produk dalam negeri MD. MD. Iya, MD. Iya. Biasanya pasti kita lupa ya melihat itu apa namanya. Kamu lihat izin edar. expirednya aja di bawah mesin. Nah itu salah satunya kita harus cek klik juga gitu. Jadi ada
tips kami ya bagi seluruh masyarakat dalam memilih obat dan makanan sih secara umum itu kita harus ceklik. Yang ceklik itu cek kemasan, K-nya itu kemasan. Jadi kita harus pastikan kemasan produk obat dan makanan itu utuh, ya, tidak rusak, tidak berubah, tidak penyok, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua label. Kita harus baca label. Kita biasakan pada saat kita membeli pangan olahan terkemas atau atau produk obat dan makanan terkemas, kita baca labelnya. Di situ ada nama produk, kemudian ada berat gizinya, ada komposisinya, ada izin edar, ada nomor batch, ada aturan pakai, dan juga kode produksinya. Kemudian kita harus cek izin edar, ya, izin edar. Kalau untuk makanan SPP IRT 15 digit angka, kalau untuk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM itu MDFL 12 digit angka. Kemudian yang terakhir kita harus cek kadaluarsa. Ya, biasanya kita sering ya kalau beli susu, beli apa itu kita pasti cek kadaluarsanya, karena kan sangat kalau untuk produk-produk susu itu kan sangat dekat ya, sangat dekat kadaluarsanya paling 1 tahun. Penggunaan kita membaca nomor kadaluarsa tersebut, kapan terakhir kita bisa menggunakan produk tersebut. Jadi misalnya kalau kadaluarsanya hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 30 Maret, berarti produk itu aman digunakan best before H-1 tanggal 29 Maret kemarin. Itu persennya expired 30 Maret, berarti H-1-nya tanggal 29 Maret itu masih bisa kita gunakan. Tanggal 30-nya juga nggak boleh? Iya, tidak boleh, karena itu adalah tanggal terakhir batas kadaluarsa dari produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang dia jamin produk tersebut aman best before, jadi H-1-nya, dengan catatan kemasannya utuh, tidak rusak, dan penyimpanannya benar. Karena ada juga kan yang expirednya masih lama tapi produknya udah keras gitu ya, sudah jelek, sudah bau, udah kembung, itu karena penyimpanan dan kemasan. Lalu ada nggak seandainya expire ini sudah lewat 3 hari loh bisa, cuma saya nyimpannya di freezer gitu. Itu kalau dari sisi ilmunya gimana? Iya, kalau misalnya dari sisi keilmuannya tetap aja ya, kalau misalnya produknya sudah dibuka, itu tuh masih tidak terjamin lagi. Terus kalau kan udah banyak kita mengetahui bahwa ini memang sudah izinnya ini udah standar sesuai yang BPOM gitu. Aslinya gimana kita ngecek aslian surat edarnya? Jadi kita untuk menentukan bahwa produk tersebut asli atau palsu, karena banyak produk yang beredar itu sudah ada izin edarnya, ternyata pada saat kita uji kita sampling dan uji ternyata mengandung bahan berbahaya. Jadi bisa dipastikan yang pertama produk itu substandar atau produk itu dipalsukan gitu ya. Nah, untuk mengeceknya kita ada namanya layanan BPOM Mobile. Ya, BPOM Mobile itu kita bisa unduh di Play Store atau App Store ya. Kemudian kita bisa ngecek di situ, mau kita cek namanya, nama produknya apa, kemudian kita enter gitu ya. Kalau produknya muncul itu artinya masih ada izin edarnya. Kalau misalnya produknya tidak ditemukan, itu artinya produk itu tidak ada izin edarnya. Itu berlaku untuk semuanya, bisa obat, bisa pangan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, bisa kita cek di situ. Atau kalau tidak mau mengunduh melalui aplikasi atau Play Store, kita bisa melalui Google Chrome, kita buka cek BPOM GoID, ya. Nah itu bisa kita cek langsung. Berarti di website? Website, bisa lewat website aja. Soalnya selain makanan juga seperti kosmetik itu banyak ya, kosmetik yang kita beli secara online gitu ya. Nah itu juga perlu kita waspadai. Bisa jadi gitu ya, produknya itu tanpa izin edar, karena kita tidak bisa melihat secara langsung nomor izin edarnya pada saat kita membeli. Paling tidak kalau seandainya ada izin edar kita tahu bahwa ini kandungannya
Malah sekarang Bu di sosial media itu dipasarkan juga seperti apa ya, kosmetik tradisional di bedak lontong itu sebenarnya harus ada izin edar di sini. Ya, jadi memang kalau untuk obat tradisional itu memang juga harus ada izin edarnya ya. Kalau izin edar untuk obat tradisional itu POM, namanya POM, POM MF itu 9 digit angka. Nah itu 11 digit angka itu penandaan untuk obat tradisional. Ya. Nah untuk Kota Samarinda memang sudah ada kosmetik tematik. Kalau kami namanya kosmetik tematik itu artinya kosmetik dari bahan alami khas kearifan lokal di daerah. Ya. Karena di sini kan juga banyak orang Bugis ya, jadi makanya kayak bedah lontong itu juga sudah ada izin edarnya, sudah ada yang mengurus izin edarnya. Jadi apa namanya, kami juga melakukan pendampingan untuk UMKM ya, khususnya di Samarinda maupun di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan izin edar. Kami juga punya inovasi-inovasi terkait layanan publik. Dengan jangka itu sempat ada yang ngurus surat edar. Kalau Bajaka ini kan memang kemarin kita menunggu hasil hasil apa namanya penelitian ya, karena tidak semua Bajaka jenis Bajaka yang bisa kita gunakan untuk berkhasiat gitu ya. Jadi mungkin kalau memang ada literatur yang mengatakan bahwa itu aman, itu mungkin masih bisa kita gunakan. Tapi kalau kemarin belum ada sih, yang ada itu di Palangkaraya sih. Dan belum dikeluarkan surat edar sampai formal. Obat tradisional yang Bajaka kayaknya kemarin sih masih belum ya. Jadi BPOM tidak hanya mengawasi tentang kandungan, tetapi ini benar-benar bermanfaat. Aman nggak? Kita pastikan dulu aman, karena kan banyak apa namanya program-program obat tradisional khas dari seluruh Indonesia yang berkhasiat. Tapi kita juga kalau misalnya untuk menjadikan obat tradisional itu kan obat tradisional itu ada 3 apa? Ada yang dalam bentuk jamu ya, yang itu turun-turun. Ada yang namanya apa namanya obat herbal standar. Ada namanya fitofarmaka. Nah itu levelnya langsung meningkat itu. Kalau jamu itu turun-temurun, kandungannya itu apa namanya langsung secara empiris ya, secara sederhana itu dibuktikan dari nenek moyang kita 80 tahun yang berkhasiat. Terus kalau obat herbal standar itu dia sudah diuji secara preklinis ke hewan, jadi udah kemudian juga bahan-bahannya sudah terstandar. Nah itu kemudian yang fitofarmaka itu dia sudah di bahan-bahannya udah terstandar, terus dia udah uji preklinik dan klinik. Jadi preklinik pada hewan dan klinik pada manusia itu sudah hampir seperti obat gitu. Nah itu tingkatannya yang paling tinggi ya dari obat tradisional. Sekarang yang membedakan PIRT dengan BPOM Ya. itu sampai di mana batasnya? Jadi memang izin edar untuk pangan itu kan ada 2 ya, izin edar PIRT yaitu pangan industri rumah tangga dan izin edar oleh BPOM. Nah yang membedakannya sebenarnya yang pertama adalah lokasi tempat produksinya. Kalau industri rumah tangga pangan atau IRTP yang kita singkat itu tempat produksinya menyatu dengan rumah tinggal. Nah, kemudian kalau yang untuk BPOM itu biasanya sudah tidak menyatu, jadi punya tempat produksi yang sendiri. Nah, kemudian bedanya lagi pembuatannya, gitu ya. Pembuatannya itu menggunakan alat yang manual sampai semi otomatis. Kemudian kalau yang wajib BPOM itu yang otomatis sampai yang otomatis, gitu ya. Kemudian juga teknologinya, kalau teknologinya sederhana itu industri rumah tangga pangan. Nah, kalau teknologinya sudah melibatkan ada teknologi pangan, misalnya kayak pasteurisasi, sterilisasi, kemudian apa namanya menambahkan bahan-bahan pangan. Nah itu harus betul. Jadi tergantung kategori pangannya, high risk atau low risk. High risk itu BPOM, low risk itu PIP. Jadi kalau contoh makanannya yang teknik
pangan olahan daging kering, pangan olahan ikan itu maupun Oh, sekarang kemasan itu Kalau- masuk PRT bisa. kalau yang olahan dagingnya, kalau yang PGT itu yang kering. Kalau misalnya yang misalnya kami ini udah pakai teknologi tertentu itu sebenarnya bisa Ini tergantung dari sebenarnya. ya memang ada beberapa Ada pos market ya, ya. Kalau memang mereka menyambut hari raya Idul Fitri kan akan banyak dulu barang dikeluarkan dan saatnya untuk dipasarkan di kesempatan ya. iya. Bepom apa program Ya. untuk mengamankan masyarakat. Sebenarnya kami juga selain pengawasan yang rutin kita lakukan pengawasan pos market berdasarkan produksi dan distribusi organ makanan, kita juga di jelang hari raya keagamaan pada saat ini kita menyambut bulan bukan menyambut ya sudah di bulan suci Ramadan dan juga menyambut Idul Fitri. Itu penggunaan peredaran produk pangan ini sangat banyak ya, dan kebutuhan masyarakat meningkat sehingga kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan ya yang pangan olahan yang beredar, yaitu seperti kita fokuskan pada pangan yang tanpa izin edar, kemudian pangan yang kemasannya rusak ya seperti penyok, bekarat gitu ya, kaleng bekarat, dan juga yang kadaluarsa. Nah itu kita cari ya di sarana distribusi dan produksi ya, sarana distribusi bisa importir, distributor, supermarket, pasar tradisional, kemudian juga penjual parsel lebaran ya. Warung juga tetap masuk, kemudian juga pengawasan takjil berbuka puasa ya pengawasan takjil berbuka puasa di sentra-sentra takjil maupun di sepanjang jalan yang menjual takjil. Jadi kita screening mana yang kira-kira mengandung bahan berbahaya, kita ujikan menggunakan rapid test kit. Kemudian kalau memang positif, kita akan uji lanjut konfirmasi di lab untuk memastikan bahwa produk itu tidak merusak. Dan rata-rata juga katakan di supermarket itu menyerahkan saja barangnya atau mereka membeli. Kalau kegiatan misalnya pos market itu biasanya kita beli. Ya. Kalau misalnya pemeriksaan aja, biasanya kita cek aja gitu. Kalau ke sarana retail kita cek itu produknya, kemasannya baik ada dan kadaluarsanya, ada izin edarnya, kemasannya di mana. Nah itu biasanya kita cek aja. Kalau ada temuan biasanya kita pemusnahan di tempat. Ya, kalau memang ketemu yang kadaluarsa ya, sesuai dengan peraturan ya, kadaluarsa biasanya kita pemusnahan. Terus kalau di penanganan nanti juga nanti ada sanksi administratif lainnya misalnya seperti itu. Kalau misalnya terbukti menjual makanan yang tidak Kira-kira kalau barang yang kita edarkan itu tidak berpom, itu ada sanksi khusus. yang jelas kalau misalnya produk yang wajib ya ada izin edarnya seperti makanan yang pangan olahan kemas yang masa simpannya lebih 7 hari itu kan wajib ya ada izin edarnya. Tapi kalau misalnya kayak pangan siap saji, kemudian pangan siap saji itu pangan yang diserahkan langsung ya di depan pembelinya, kemudian pangan yang di bawah masa simpannya kurang dari 7 hari, nah itu biasanya tidak wajib izin edar. Untuk yang pangan yang wajib izin edar itu kalau misalnya tidak ada izin edarnya berarti tidak terjamin untuk hasil keamanannya, itu aja. Jadi kepercayaan masyarakat ya untuk membeli produk itu menjadi rendah. Karena saya yakin masyarakat juga sudah teredukasi ya bagaimana memilih produk obat dan makanan yang tidak berisiko terhadap kesehatan. Kalau memang ini kan layanan publik, kalau saya perhatikan tadi pelayanan juga cepat nih, ada yang ramah
inovasi apa sebenarnya dikembangkan di Bepom? Ya, kita sebenarnya sih kalau untuk standar layanan publik itu memang sudah ada aturannya ya, sudah ada aturannya. Jadi kita berupaya untuk setiap unit pelaksana teknis maupun di Badan POM juga mempunyai inovasi sendiri gitu ya, yang sesuai dengan lokal lah ya, kearifan lokal masing-masing. Nah, untuk di Balai Besar POM di Samarinda kami mempunyai inovasi layanan publik Bepom Yes, yaitu Bepom yakin eksak selesai untuk pengujian barang bukti nafsa 1 hari aja, karena barang bukti nafsa itu diperlukan untuk data dukung dari kepolisian ya, untuk menangkap tersangka. Jadi kita lakukan pelayanan prima 1 hari aja selesai ya, sertifikat dikeluarkan. Kemudian kami mempunyai inovasi lain namanya sertifikasi berpulang. Nah, di sini sertifikasi berpulang ini adalah salah satu bentuk pengawalan ya pada UMKM di Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa mendapatkan izin edar dengan mudah melalui pendampingan. Jadi kita melakukan pendampingan mulai dari konsultasi benak untuk tempat produksinya sampai nanti bagaimana cara untuk registrasinya, gitu ya, karena memang bertahap ya. Nah, itu kita berikan kemudahan. Kemudian juga kita ada inovasi JJS Jumpas Jebol. Nah, ini sebenarnya bentuk pendampingan secara online kepada UMKM yang ingin secara cepat ya mendapatkan layanan tersebut dan tidak perlu datang langsung ya, jadi bisa konsultasi lebih lanjut gitu ya dengan via Zoom setiap hari Jumat. Kita melakukan hotline Oh iya. Jadi kalau untuk siapa saja yang bisa kita dampingi itu mereka bisa menghubungi kita ya, ada nomor untuk layanannya untuk sertifikasi. Si Jebol ini punya layanan Polmi Si Jebol namanya. Jadi dia punya nomor layanan tersendiri dan juga bisa bersurat atau datang langsung. Kemudian apabila ingin mempercepat ya proses layanannya bisa kita dampingi. Jadi kita yang mendatangi pelaku usaha ke tempat pelaku usaha gitu ya. Kita lihat produknya, tempat lokasi usahanya, dan kita upayakan untuk mereka bisa melakukan izin. Karena sebenarnya kendalanya yang agak lama itu adalah untuk menyiapkan sarana produksinya, karena itu perlu dana. Iya, bisa sesuai dengan kalau seandainya saya sudah siap-siap untuk ke Bepom itu, kemana? Bepom yang mana? Balai Besar POM di Samarinda ada di Jalan Lejen Suprapto nomor 3, X Jalan Pembangunan. Di situ ada bangunan berlantai 4, mungkin langsung kelihatan ya warna biru gitu ya. Kemudian kami juga hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda di loket nomor 31. Cukup jelas, atau ada lagi nih Bu yang perlu disampaikan ke masyarakat, misal usaha produk aman harus ke Bepom atau gimana? Statement terakhir dari Iya, jadi sebenarnya Bepom itu mempunyai fungsi gitu ya, pengawasan obat dan makanan, premarket dan posmarket, dan kami juga melakukan pendampingan ya, pendampingan kepada pelaku usaha untuk bisa meningkatkan daya saingnya melalui produk yang aman bermutu dan memiliki izin edar gitu ya. Dan juga kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita melakukan feedback, juga sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi cerdas dan bisa memilih produk obat makanan yang bermutu dan tidak beresiko terhadap kesehatan. Dan jangan lupa pada saat kita mau membeli produk obat dan makanan, jangan lupa cek klik ya. Cek klik, cek kemasan, izin label, izin edar, dan ada luas. Terima kasih Ibu sudah berbagi informasi tentang layanan dan proses pemeriksaan surat edaran.
Dan bagi masyarakat yang masih kurang jelas dan ingin lebih lanjut menanyakan tentang informasi seputar surat edaran ataupun layanan lain dari BPOM, bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda lantai 3 atau langsung datang ke BPOM di Jalan Lejen Suprapto nomor 3 Samarinda. Terima kasih Bu telah datang ke EPP Kota Samarinda, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel Public Podcast Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda dengan subscribe, like, komen, atau share untuk agar tidak tertinggal informasi layanan publik yang ada di Kota Samarinda. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah.